Boleh tolong ditayangkan slide selanjutnya. Nah, saudara, saya mau ajak kita untuk nyanyi dulu ya. Satu lagu yang familiar. Apalah arti daripada-Mu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Nah, coba tayangkan yang baitnya. Ya. Nah, saudara-saudara, lagu ini seringkali dinyanyikannya di persembahan. Karena refnya ibadah sejati jadikanlah persembahan. Karena ada kata persembahan, jadi dimasukin di untuk persembahan gitu ya. Tapi coba deh kita perhatikan baik-baik, kita lihat lebih dekat ya liriknya. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Itu kan pertanyaan ya. Apa sih arti ibadah kita kepada Tuhan nih? Sekarang nih, yang saat ini nih gitu ya. Kalau tidak ada sujud dan sungkur. Ya, sujud itu ya kita bersujud, bersungkur itu sampai di tanah gitu ya, di lantai. Terus ditanya lagi, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Ya, kalau tiada hati yang tulus, tiada hati yang syukur. Saya itu sempat meragukan ya, ini bener nggak ya judulnya atau liriknya tuh apalah gitu ya. Saya mikir mungkin apakah harusnya kan, apakah gitu. Apalah tuh kayak kasar banget gitu ya kalau di pemahaman saya gitu. Kayak kalau ada orang cerita ke saya terus cerita bohong gitu ya, kadang-kadang saya apalah itu gitu kan, kesannya kan begitu ya. Tapi ini jadi satu nyanyian ya, dan saya nggak kenal sih ini Ibu Mercy Tampu Bolon Tobing itu, saya asumsi saya perempuan sih. Dia menciptakan lagu ini dengan menggunakan kata apalah. Nah, jadi kita ini harus mengecek ibadah kita ya. Mungkin dia mau menunjukkan satu kesan bahwa ibadah kita selama ini mungkin ya tidak benar ya, atau kurang berkenan di hadapan Tuhan. Karena tidak ada sujud, tidak ada sungkur, karena tidak ada tulus, tidak ada syukur. Ya, padahal pesannya, coba next. Ibadah sejati itu jadikanlah persembahan. Ya, bukan hanya persembahan yang kita berikan lewat uang di dalam amplop itu, tetapi sebagai persembahan hidup kita. Ya, kita hidup di dunia itu semata-mata adalah ibadah sejati kita. Ya, makanya kadang-kadang suka ada pengkhotbah atau pelayan ibadah di akhir ibadah itu ketika mau berkat mengatakan, wah kita selesai dari ibadah kita di tempat ini, kita akan memasuki ibadah kita yang sejati, nah gitu ya, yaitu kehidupan kita sehari-hari. Ya itulah ibadah yang sejati. Ya, persembahan yang hidup, persembahan diri kita, bukan hanya persembahan uang, bukan hanya persembahan barang, tapi juga diri kita persembahkan. Nah, apa yang dipersembahkan, apa yang dilakukan? Kasihilah sesama manusia. Ya.
Itu yang pertama. Yang terakhir, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jadi ibadah yang sejati itu sebetulnya tidak sulit, ya, tetapi juga tidak terlalu mudah, karena kita harus mengasihi sesama kita dan kita harus punya kejujuran dan ketulusan dalam kita beribadah. Nah, saudara-saudara, saya mau ngajak kita untuk cek dalam diri kita masing-masing. Ya, ketika kita datang tadi pagi lah, nggak usah yang kemarin-kemarin. Tadi pagi sebelum kita berangkat ke gereja, bagaimana kondisi hati kita? Ya, apakah kalau kita yang masih punya anak sudah dar-der-dor gitu, ayo mandi, anaknya nggak mau mandi gitu ya, nanti lama 5 menit lagi, 10 menit lagi, ya. Atau di dalam perjalanan menuju ke sini kita naik motor, tiba-tiba ada yang motong kita di depan kita persis, terus kita marah-marah meskipun dalam hati, ya, meskipun tertahan tidak keluar gitu ya. Nah, mari kita cek saudara, ketika kita sampai di ruang ibadah, terus kita melihat, ini dia nih kemarin begini gitu ya, tapi dalam hati ya nggak keluar. Tapi bukankah yang berkenan bagi Tuhan itu yang jujur dan tulus? Ya, kadang-kadang yang jujur dan yang tulus itu nggak kelihatan, ya, tidak terucap, tidak tertunjukkan. Ya, jadi saudara, mari kita cek masing-masing, ya, diri kita pribadi demi pribadi. Kita ke gereja ini motivasinya itu apa? Ya, apakah tulus kita mau ibadah memuji memuliakan nama Tuhan? Ya, atau kalau kita yang bertugas pada saat ini, saya pelayan firman yang berkhotbah, saudara-saudara yang melayani pujian, saudara-saudara yang menjadi penatua yang bertugas hari ini, lektor, ya. Apakah kita datang ke gereja pada pagi hari ini itu untuk melayani Dia, ya, atau justru mau melayani ego kita sebagai pelayan Tuhan, ya, mendapatkan pujian, mendapatkan omongan-omongan yang baik dari teman-teman kita gitu. Nah, itu yang harus kita cek selama kita masih hidup, selama kita masih beribadah setiap hari minggunya. Karena jangan sampai seperti yang ada di kisah yang diceritakan di kitab Yesaya, saudara-saudara. Jadi pada saat itu para pemimpin Sodom, ya, dan juga rakyat dari Gomora itu beribadah kepada Tuhan, tetapi motivasi dan perilaku mereka itu salah, ya. Mereka melakukan ritual-ritual ibadah, mereka melakukan pengorbanan-pengorbanan, tetapi semuanya itu tidak ada yang diterima oleh Tuhan, ya. Karena mereka beribadah itu untuk menutupi perilaku-perilaku buruk yang mereka lakukan, atau kalau bisa kita bilang adalah orang-orang munafik, ya, orang-orang yang menutupi keburukan mereka dengan melakukan kebaikan. Padahal mereka mau menunjukkan bahwa kami ini orang yang suci, ya, kami ini orang yang suka beribadah, kami orang yang suka memberikan persembahan yang banyak gitu ya, lewat korban-korban bakaran di sini ya. Nah, Allah tidak suka. Bahkan Allah mengatakan lewat Nabi Yesaya, bait Allah itu menjadi sangat memuakkan dan menjijikan. Ya. Karena para penguasa, para orang-orang Yehuda, orang-orang Israel pada saat itu, mereka ada dan hidup dalam dosa yang sangat kelam. Nah, tapi saudara, meskipun orang-orang Yehuda pada saat itu, orang-orang Israel pada saat itu berdosa, mereka melakukan sesuatu yang sangat menyakitkan hati Tuhan, tetapi Allah itu tidak mendiamkan.
Allah itu tidak buru-buru atau Allah itu tidak menghancurkan bangsa ini. Tetapi Allah memberikan kesempatan. Dia membuka kesempatan bagi mereka untuk bisa bertobat. Ya, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan putih seperti bulu domba. Ya saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh orang-orang di Yehuda pada saat itu sebetulnya tidak sepele. Ya, mereka menindas orang miskin, mereka membiarkan orang kelaparan, mereka tidak peduli pada janda-janda dan anak yatim. Tetapi Allah itu tetap mau untuk membuka tangan, menerima mereka kembali, menyucikan dan menguduskan orang-orang yang berdosa ini. Hanya ada satu syarat yang harus mereka penuhi, yaitu mereka mau untuk bertobat. Kan Nabi Yesaya itu datang ke dunia pada saat itu untuk menjadi penerus lidah Allah di dunia gitu ya. Sebetulnya tugasnya untuk supaya bangsa Israel atau orang-orang Yehuda pada saat itu bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya, karena Allah ini dulu ya, waktu zaman Yahudi, zaman Israel itu Allah itu dianggap jauh sekali gitu ya. Sehingga bangsa Israel kan minta, dulu tuh sempat minta, datangkanlah bagi kami raja gitu ya. Kami mau ada raja di sini gitu. Tapi ketika sudah ada raja pun juga nggak diturutin gitu ya. Terus ada hakim, lalu ada nabi juga. Nah, nabi ini sebagai wujud yang kelihatan dari suara Allah. Itu saja mereka sudah susah sekali untuk menuruti, susah sekali untuk mengikuti. Ya, bagaimana dengan Allah yang tidak kelihatan? Yesaya itu berusaha sangat keras karena Allah itu betul-betul menghendaki supaya umatnya pada saat itu bertobat, meninggalkan kejahatan, meninggalkan berhala, meninggalkan segala perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, mereka harus kembali kepada ibadah yang sejati, bukan ibadah yang munafik. Ya, karena pada dasarnya ibadah kepada Allah, ibadah yang sejati itu tidak bisa dilepaskan dari bentuk kepedulian terhadap sesama. Kasihilah sesamamu. Itulah ibadah yang sejati. Nah, saudara-saudara, dari teks di Yesaya ini kita bisa lihat ya bahwa Allah itu tidak suka sebenarnya dengan kebinasaan. Ya. Terakhir kali dia membinasakan banyak orang ya ketika dikisah di Kejadian 11, ya, Allah itu melihat bangsa-bangsa ya membangun menara Babel gitu ya. Kemudian Allah memusnahkan itu. Allah mencerai-beraikan mereka ya dan membeda-bedakan bahasanya. Sebetulnya di situ muncul kalau saudara baca secara penuh dari Kejadian 1 sampai 11, bagaimana Allah itu sebetulnya adalah Allah yang tidak mau membinasakan. Ya. Muncullah pernyataan bahwa menyesal Allah telah membinasakan manusia ketika kejadian di tempat itu. Gitu. Karena Allah itu tidak menghendaki kebinasaan. Kasihnya itu terus mencari, bukan membiarkan. Ya, dia itu mau merangkul orang yang bahkan pada masanya itu sama sekali tidak layak untuk dicintai. Contohnya ketika Yesus bertemu dengan Zakheus. Zakheus ini adalah pemungut cukai. Nah, mungkin menjadi pertanyaan ya, pemungut cukai itu kan pemungut pajak. Kenapa sih kok dianggap berdosa gitu? Nah, sebetulnya saudara, yang melabeli seseorang itu berdosa pada saat itu tuh adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Karena para orang-orang ini tidak suka dengan pemungut cukai yang memeras bangsanya sendiri, yang mengambil keuntungan
dari bangsanya untuk diberikan kepada bangsa lain, kepada orang-orang Romawi pada saat itu, maka dia dicap sebagai orang berdosa oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Jadi sudah sepantasnya ia disingkirkan. Yesus yang lahir sebagai orang Yahudi, berkarya di tengah-tengah orang Yahudi, ya tidak mungkinlah Zakeus itu bisa ikut mendengar setidaknya atau ikut dalam karya Yesus di dunia, karena Yesus terlahir sebagai orang Yahudi. Tapi apa yang terjadi saudara? Zakeus memilih untuk memanjat pohon. Ya dulu sekolah minggu nih salah satu cerita favorit saya nih. Wah, bisa-bisa ya ada orang yang begitu inginnya ya untuk melihat Yesus. Karena di sini setahu saya dia itu nggak ngomong loh. Pokoknya dia cuma naik aja ke atas pohon, terus dia melihat Yesus, terus Yesus ngeliat balik gitu ke arah Zakeus dan dia manggil Zakeus. Pertama, kok Yesus menaruh perhatiannya ke atas pohon, yang kedua, kok Yesus bisa tahu namanya gitu ya. Itu yang saya beberapa kali jadi pertanyaan dan belum terjawab. Ya, jawabannya kalau Yesus itu adalah Tuhan, dia tahu segalanya, ya udah selesai gitu ya. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Cuman tetap menjadi pertanyaan buat saya. Kok bisa dia mengenal sampai ke nama? Ya. Karena bagi orang Yahudi itu nama diri itu sangat intim gitu ya, sangat pribadi gitu nama diri itu. Ya. Makanya kan mirip-mirip ya sama orang Batak ya. Orang Batak itu kan kalau sudah menikah terus punya anak kan yang dipanggil nama anaknya ya. Kayak siapa ya? Ya banyak di sini ya. Papa saya lah misalnya dipanggil kan Papa Jeremy gitu. Saya sih namanya kecilnya Jerry ya. Papa Jerry, Mama Jerry gitu. Dan ketika dipanggil dengan nama dirinya itu seperti membangun koneksi dengan masa lalunya. Karena itu nama diri itu nama yang ada dari kecil, ya, yang sering kali diucapkan atau yang sering kali dipanggil ketika kecil, yang sudah lama mungkin tidak didengar gitu, dan akhirnya disebut kembali. Itu salah satu kemiripan antara orang-orang Yahudi dan orang Batak. Makanya kan ada yang bilang ya, orang Batak tuh suku yang hilang dari Israel ya, dari Yahudi gitu ya. Itu menarik tuh penelitiannya. Nah, tapi saudara-saudara, kita lihat bagaimana Zakeus datang ke atas pohon, kemudian dipanggil oleh Yesus untuk turun karena Yesus mau menumpang di rumah Zakeus. Ya saudara-saudara, bagi ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kita tahu semua ya bahwa ketika kita bertemu dengan orang berdosa, ya menyalamnya aja tuh nggak boleh, apalagi numpang di rumahnya. Maka orang-orang berkata di situ, dia menumpang di rumah orang berdosa gitu ya, kayak nyinyir gitu ya, nyindir. Ngapain sih dia menumpang di rumah orang berdosa? Tapi Yesus tidak mempedulikan apa yang dikatakan orang banyak. Meskipun Zakeus ini adalah orang yang tidak menaati hukum Taurat mungkin menurut para ahli Taurat, atau Yesus ini tahu bahwa Zakeus itu adalah orang-orang yang suka memeras, tapi dia tidak mengabaikan semuanya itu. Dia mengajak Zakeus, dia minta kepada Zakeus untuk dia bisa menumpang ke rumahnya, ya. Dan kalau orang menumpang ke rumah atau datang ke rumah kan nggak mungkin cuman datang duduk atau tidur ya, pastikan disediakan makanan, pastikan disediakan segala sesuatu yang dibutuhkan, ya. Nah, apa yang Yesus lakukan ini sama seperti apa yang Allah lakukan di Yesaya tadi. Ya, Allah tahu persis seberapa dalam dosa yang dilakukan oleh umatnya, tapi tangannya tetap terbuka. Ia tidak mau bangsa Israel pada saat itu untuk berakhir dalam kebinasaan. Yesus pun demikian, dia bersedia untuk dicela, dia bersedia untuk dihina. Ya, dikatakan, ngapain sih nginep di rumah orang berdosa gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak ada orang yang binasa. Nah, akhirnya apa saudara?
terjadi pertobatan dalam diri Zakheus. Zakheus mengatakan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, hidupnya Zakheus menjadi berubah. Dari seorang yang mengumpulkan untuk dirinya sendiri, dia mengumpulkan untuk sesamanya. Dia membagikan untuk orang-orang yang miskin, untuk orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Karena pertobatan itu bukan soal berhenti, bukan hanya soal menghindari perbuatan yang jahat, tetapi lebih jauh dari itu, pertobatan itu harus bisa mengupayakan kebaikan bagi sesama. Nah, Ibu Bapak, saudari-saudara sekalian, kembali ke ritual ibadah kita. Ibadah ini bukan tentang kepuasan, ya, atau bukan tentang mendapatkan sesuatu, tetapi sesederhana kita berjumpa dengan cinta kasih Allah. Ya, ibadah sejati itu bukan hanya bicara soal pujian, bukan hanya bicara soal nyanyi-nyanyian yang kita lakukan, tetapi juga harus bisa membawa berkat bagi kehidupan kita di dalam masyarakat, di dalam kehidupan kita bersosial. Ya, gereja itu harus menyatukan kegiatan-kegiatannya, ibadahnya, pengajarannya, doanya, nyanyiannya, untuk bisa menjadi agen pembaruan di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi tidak selesai di sini, tetapi bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena saudara-saudara, sebetulnya kita ini siapalah di hadapan Tuhan, gitu ya. Kita masing-masing hanya manusia berdosa. Meskipun tadi kita sudah mengakui lewat doa pengakuan dosa, tapi apakah itu jadi jaminan bahwa besok, ya nggak usah besok lah. Ini kalau saya biasanya selesai 8:30, ya jam 9 kurang seperempat, apa jaminan kita sudah tidak melakukan dosa lagi gitu. Ya, dulu saya pernah cerita kan, waktu saya kecil tuh sampai SMP itu kalau pulang gereja sama papa mama pasti berantem. Ya. Entah sesederhana cuman milih mau makan di mana aja bisa sampai berantem gitu. Padahal itu tuh pulang gereja gitu. Makanya untungnya sekarang udah nggak pernah gereja bareng lagi. Nah, saudara-saudara, lewat ibadah ini harusnya kita merasakan cinta kasih Allah. Ya, kita harus bisa memperjuangkan apa yang Yesus ajarkan untuk kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, tadi kan kita tahu bahwa kita ini sama-sama manusia berdosa. Kalau kita sadar bahwa kita tidak layak, kemudian kita betul-betul berdosa gitu ya, itu jangan sampai jadi alasan sudah terlanjur basah, jadi mandi sekalian gitu ya. Udah terlanjur hidup dalam dosa, ya udahlah nggak usah bertobat lah. Nah, bukan itu yang Tuhan mau. Di hadapan kasih karunia Allah itu tidak ada dosa, saya tekankan ya, tidak ada dosa yang terlalu berat untuk diampuni. Ya, sekali lagi, di hadapan kasih karunia Allah itu tidak ada dosa yang terlalu berat untuk diampuni. Karena seperti kirmizi dan kain kesumba yang dapat menjadi putih seperti salju dan bulu domba, demikian darah Yesus membasuh bersih dosa-dosa kita. Ya, jadi kalau suatu saat muncul lagi dalam hati kita pertanyaan, apakah aku layak di hadapan Tuhan? Ingatlah bahwa Tuhan Yesus sendiri yang akan menjawabnya. Bahwa kita itu layak karena Tuhan yang mengampuni kita dan hidup kita sudah menjadi baru. Amin. Tuhan memberkati.